apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Ini ketika kita ngobrol nih sekarang berarti sudah resmi ya SBY AHY jadi menteri. Wah, jabatannya adalah Mas Menteri sekarang nih. Saya kira lebih cocok disematkan kepada AHY. Cuman Pak SBY katanya tidak sudah memberi restu, tapi tidak akan hadir dalam pelantikan begitu. Itu Bung Rocky. Menterinya namanya apa? Menteri. Kepala BPN Menteri ATR, Agraria Tata Ruang. Oh, ATR. ATR ya. AHY terima rezeki itu ATR. Dan memang itu rezeki yang hasil dari pragmatisme. Kita Mhm. mengerti kenapa Demokrat mesti ambil itu. Dan itu konsekuensi dari bergabungnya Demokrat ke koalisi Pak Jokowi melalui Pak Prabowo. Mhm. Sorry. Tapi kita mesti lihat juga semacam taktik atau strategi dari SBY untuk memastikan bahwa kabinet Pak Prabowo nanti portofolionya sudah pasti akan ada Demokrat. Kan nggak mungkin Pak Prabowo menarik lagi AHY dari kabinetnya kan. Jadi ini semacam keberlanjutan juga Mhm. yang dipastikan akan menambah keyakinan AHY bahwa dia sudah masuk di dalam satu wilayah baru, yaitu wilayah di Mhm. mana pragmatisme dan ideologi harus dia tukar tambahkan. Kan itu dasarnya. Kalau soal ideologi dari awal Demokrat berselisih dengan Pak Jokowi, tetapi karena pragmatisme tadi Mhm. maka diambillah kesimpulan itu. Tetapi yang menarik nanti di dalam kabinet paling nggak sampai 2000 Oktober 2004 ada proksi, sebut aja proksi Jokowi di kabinet Mhm. yang walaupun belum dilantik yaitu anaknya sendiri, ada proksi SBY yaitu AHY. Kan Mhm. dua mantan presiden akhirnya punya proksi di kabinet yang memang Mhm. kabinet sedang digodok oleh Pak Prabowo. Jadi orang akan melihat bahwa bagaimanapun akan ada persaingan di situ tuh. AHY pasti sedikit banyak akan bersaing dengan sebagai anak presiden, Mhm. SBY akan bersaing dengan anak Presiden Jokowi, kendati belum dilantik. Kan koalisi itu pasti akan bubar, tetapi ritme politik akan ditentukan oleh siapa yang tampil lebih vokal di dalam public opinion. Jadi AHY akan diwawancari terus, Gibran walaupun belum dilantik akan diwawancara terus. Nah, orang boleh menduga bahwa kalau AHY diwawancara untuk isu apa aja itu pasti ada pikiran SBY. Kalau Gibran diwawancara untuk isu apa aja, pasti ada pikiran Jokowi, bukan pikiran Prabowo loh kalau Mhm. Gibran Ya, ya. masuk dalam headline. Jadi kelihatannya ini ada dua raja atau mantan raja yang sekarang punya dua pion di dalam politik Indonesia. Mhm. Jokowi punya pion namanya Gibran, Pak SBY punya pion namanya AHY. Kira-kira saya sederhanakan begitu supaya orang mudah melihat kalau terjadi perselisihan opini publik, kita bisa baca itu adalah perselisihan atau sisa-sisa perselisihan antara Jokowi dan SBY. Kan itu nggak mungkin ditutupi itu atau nggak mungkin kita edit lagi bahasa tubuh SBY terhadap Jokowi dan bahasa tubuh Jokowi terhadap Pak SBY. Jadi saya lihat dari potensi itu tuh sebetulnya potensi perselisihan jalan pikiran. Walaupun nanti dianggap toh nanti akan ada semacam ya saling merendah lah itu Jokowi akan merendah, SBY akan merendah demi Prabowo misalnya. Tapi sekali lagi kemampuan jurnalis untuk mengulik-ngulik soal-soal yang sangat hangat dan akan diminta pendapat AHY apa, pendapat Gibran apa, itu berarti mewakili pendapat SBY dan pendapat Jokowi. Ya, tapi sebelum kita lompat ke kabinet berikutnya ya, karena ini satu belum dilantik, begitu. Yang kedua, kalau kita ngomong ini banyak yang sensitif ini, karena lagi banyak yang marah gitu ya. Mari kita ngomongin hari ini deh bahwa akhirnya kemudian orang kan sebenarnya tidak bisa membayangkan antara Pak Jokowi dan Pak SBY itu bersatu gitu, karena mereka ini kan mazhab pemikirannya gitulah kita kalau mau buat lebih sophisticate-nya gitu ya Bung Rocky ya, walaupun untuk Pak Jokowi saya agak sulit menyebutnya itu gitu. Itu kan berbeda banget gitu ya antara Pak SBY dengan Jokowi. Tetapi akhirnya kan dalam situasi sekarang ini harus disebut bahwa untuk sementara ini Jokowi yang menang karena bagaimanapun juga sekarang anaknya Pak SBY itu menjadi pembantunya Pak Jokowi dan dengan begitu Pak SBY juga mendukung Pak Jokowi.
Nah, itu yang tadi saya mau selundupkan dulu masalah itu. Atau supaya kita lihat dulu Hmm, potensi hmm, perselisihan itu. hmm, Tetapi memang akhirnya dalam dalam pengertian yang sangat pragmatis ya hmm, Jokowi yang menang. hmm, Tapi SBY juga punya semacam cadangan strategi sebagai seorang militer yang tahu mana yang mesti disebut sebagai taktik, mana yang disebut strategi. hmm, Demikian juga Pak Prabowo. Tentu ada percakapan antara SBY dan Prabowo tuh untuk hmm. memutuskan terima apa enggak nih. Kan sebelumnya sebetulnya udah ditolak kan AHY memberi sinyal. Ini kan peristiwa yang sebetulnya tertunda sebulan lalu tuh. Hmm, Sebelum isunya kan udah kita dengar sebulan lalu sebelum hmm. apa namanya Pak Mahfud, Mahfud ya mundur. Pak Mahfud itu untuk memastikan bahwa bakal ada kursi yang kosong itu. Dan itu sebetulnya Demokrat merasa jangan dulu diterima. Tapi akhirnya diterima itu artinya ada lobby. Saya kira lobbynya itu antara Jokowi dan Prabowo dan lalu Prabowo dengan SBY lalu diterima aja itu. Jadi ini satu kesepakatan yang betul-betul taktis, bukan 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 strategis. Ya, ya. Ya kan kan kalau kemarin mungkin karena belum ada kepastian gitu kan dalam pandang mereka bahwa keberlanjutannya seperti apa gitu kan. Kan jujur aja kalau sekarang jadi menteri itu kalau kemudian tidak ada kepastian kelanjutan merugikan kan Bung Rocky karena seperti kita sebut bahwa usia politik Jokowi itu meskipun itu kan tinggal pendek aja bahwa masa jabatannya sampai bulan Oktober tahun 2000 tanggal 20. Tapi secara politik ya itu tinggal berapa paling pekan depan sebenarnya sudah udah nggak efektif tuh kabinet kan. Nah, itu bahayanya tuh Pak Jokowi juga nggak hitung buat dia ada di dalam keadaan descending, menurun. Sementara AHY dalam keadaan crescending, menaik itu. Hmm. Jadi nanti kalau tadi kan itu saya terangkan tadi, kalau public opinion itu mulai mengolah isu bahwa ada dua matahari nanti, yaitu AHY dan Gibran, Hmm. pasti AHY akan lebih menonjol di situ. Hmm. Karena kemampuan AHY untuk mengolah opini publik itu pasti akan menimbulkan, terpaksa kita pakai istilah ini, kecemburuan dari Gibran. Kan itu yang akan terjadi tuh. Hmm. Kenapa AHY yang disorot terus? Dan itu artinya melemahkan juga Jokowi. Jadi hadirnya bintang baru di kabinet itu akan lebih bercahaya daripada bintang yang sudah dipasang oleh Jokowi, itu anaknya sendiri kan. Hmm. Kan bintangnya AHY tetap bersinar itu, walaupun Demokrat dianggap pragmatis, tapi sebagai personality atau sebagai personanya AHY pasti lebih tinggi dari personanya Gibran. Hmm. AHY mungkin akan diolok-olok sedikit oleh masyarakat, tetapi orang tahu bahwa itu keadaan yang mesti dia ambil tuh dengan Hmm. resiko tuh. Tapi Gibran nggak mungkin lagi dipuji-pujikan oleh orang karena di situ udah ada pembanding. Ini ada dua anak muda yang mana sebetulnya mewakili generasi. Walaupun udah dipastikan Gibran jadi wakil presiden. Jadi persepsi persepsi anak muda akan berbeda nanti untuk mengevaluasi mana yang lebih menjanjikan, pikiran AHY atau pikiran Gibran. Itu masalahnya di situ tuh. Hmm. Jadi saya kira AHY akan dapat panggung baru dan di mana-mana akan ada trade off. Di panggung baru bagi AHY bukan lagi panggung untuk Gibran. Nah, itu psikologi ini juga akan harus dihitung ketika Pak Jokowi mulai merasa oh hadirnya AHY itu menenggelamkan bintang lama, itu anaknya sendiri kan. Jadi di mana-mana ada bintang baru itu sorotan pasti ke bintang baru. Mulai sekarang kita akan lihat bagaimana AHY mungkin bukan sekedar membicarakan pekerjaan dia sebagai menteri baru, tapi isu politik ke depan itu pasti akan diminta komentar oleh AHY, komentar jurnalis pada AHY bukan pada Gibran. Ya dan walaupun saya kira pasti untuk awal-awal ini AHY akan sangat berhati-hati karena bagaimanapun juga posisi tadi itu dan kedua jabatannya sebagai menteri teknis kan Bung Rocky tidak bukan menteri politis kan. Ya itu masalahnya tadi. Dia menteri teknis tapi akan dipaksa oleh pertanyaan-pertanyaan politis. Kenapa akhirnya masuk? Kenapa? Bagaimana nanti Hmm. nasib Demokrat di 2024? Kan dia akan ditanya sebagai politisi karena dia adalah ketua partai walaupun kedudukannya di birokratis menteri teknis. Jadi tetap orang nggak akan tanya kebijakan tata ruang segala macam. Orang akan tanya poin AHY terhadap perkembangan politik sebagai ketua umum Partai Demokrat. Yes. Itu. Nah, kalau orang tanya ke Gibran, ya Gibran tetap dianggap sebagai ya wakil presiden, nggak ada poin di situ kan. Prabowo pasti ada poin. Jadi itu juga yang saya kira keunikan atau kecerdikan dari SBY. Dia oke, dia izinkan aja atau dia restui bahkan. Lalu timbul upaya baru untuk memanfaatkan kedudukan AHY di kabinet, tapi sekaligus kedudukan dia sebagai ketua partai dan berarti semua isu politik harus dijawab AHY. Walaupun orang anggap bahwa ya Anda kenapa jawab isu politik, bukankah Anda menteri teknis? AHY tentu punya alasan, saya ketua umum partai. Itu kira-kira komplikasinya. Ya, ya.
Oke, mari kita kalkulasi ya. Tadi kan ada mulai menyebut kalkulasi secara politis di dalam negeri. Mungkin ya oke pasti akan ada lah olok-olok, ada cacian, ada bulian terhadap SBY dan AHY gitu. Tetapi yang harus kita ingat bahwa SBY ini kan beda sekali dengan Jokowi. Dia bagian dari komunitas internasional. Dia seringkali diundang berbicara dalam forum-forum internasional. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan dijawab oleh Pak SBY. Ini juga yang ini pertanyaan penting ini ketika dia bicara dalam sebuah forum internasional dan ditanya saja, bagaimana penilaian Anda tentang Pilpres Indonesia tahun 2024 dan bagaimana demokrasi Indonesia saat ini? Coba Anda mungkin karena sering bergaul dengan Pak SBY, saya kira Anda bisa membantu sedikit menjawab, Bung Rocky. Saya bisa bayangkan cara SBY hadir di forum 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 podium publik Hmm, dan dia tahu bahwa dia akan ditanyakan soal itu. Jadi dia akan hmm. preempt menjelaskan keadaan supaya nanti pertanyaan-pertanyaan lanjutan itu melemahkan kira-kira Iya, begitu iya, kan. iya. Jadi Hmm, pasti SBY akan mulai dengan ya Indonesia memang ada masalah, tapi kita hmm, harus optimis dan karena itu saya hadir kembali dalam politik untuk menuntun ide tentang demokrasi yang sudah saya pastikan sejak kepemimpinan saya 10 tahun belakangan ini. Kira-kira itu. Nah, hmm. kalau itu dia Oke. ucapkan, itu artinya headline-nya dapat udah. Hmm, Belakangan itu pasti dia jawab dengan WA aja. iya, iya. Ya, ya karena ini kan memang sebenarnya dua tadi saya sebut tadi kan dua mazhab pemikiran lah kalau kerennya itu yang berbeda sekali. Tetapi memberikan pelajaran pada kita bahwa dalam politik itu ya itu tadi memang politik itu seni tentang seni tentang kemungkinan ya. Jadi yang apa yang tidak kita bisa bayangkan itu terjadi dan tentu saja ini kalau dalam dalam terminologi ini Islam disebut sebagai siasah gitu yang dilakukan oleh Pak SBY begitu ya. SBY. Ya. Ya siasat itu yang juga Demokrat mengerti kenapa mesti ada di situ. Pendukung-pendukung kelas menengah yang berbasis pada eh, semacam harapan bahwa AHY bisa jadi calon berikutnya justru pasti mengerti bahwa ini adalah investasi biografi sebetulnya Hmm, yang hmm. sebentar lagi akan dituai oleh AHY karena tadi hitungannya bagi Demokrat AHY itu pasti akan moncer tuh. Setelah caci maki orang akan lihat bahwa kualitas AHY sudah diujikan dan dia pasti bisa menjawab banyak hal tuh. Nah itu mungkin lebih melegakan karena ini pertama kali AHY masuk dalam forum publik dengan kapasitas menteri tetapi sekaligus sebagai ketua umum. Nah itu yang nggak ada pada Gibran atau Jokowi akhirnya akan sadari itu tuh. Dan kalau udah dia sadari ya Jokowi mau bilang apa? Karena bagaimanapun Jokowi sudah lemdak gitu. Sementara dalam keadaan lemdak muncul eh, burung merak baru Ya, dan ya. bebek lumpuh itu akan lihat dengan ya mungkin dengan agak sedih bahwa ada burung merak baru. Sementara burung merak yang dipersiapkan oleh Lemdak ini oleh Presiden Jokowi itu belum bisa masuk ke dalam situasi semacam ya dielulukan oleh pers sebetulnya. Nah, AHY punya punya ya punya bahasa tubuh yang lebih kuat daripada Gibran dalam upaya untuk sebetulnya mempermainkan opini publik tuh. Yes, oke. Jadi itu sih saya kira yang kalau publik kan pasti memahami hitam putih ya, Bung Rocky ya. Antar kan Ya, dan itu jangan publik memang harus begitu, harus value yang dipegang begitu. Tapi politisi tapi punya kalkulasi tersendiri. betul, politisi akan melihat, waduh ini ada AHY di situ. Yang Hmm. udah kita duga bahwa kehadiran Presiden SBY atau mantan Presiden SBY di koalisi Pak Prabowo itu akan menimbulkan kecemburuan. Karena bagaimanapun profil SBY itu tinggi sekali itu, bahkan Hmm. dibandingkan dengan Pak Prabowo bahkan. Tetapi sekali lagi kimia politiknya udah terbentuk tuh. Jadi AHY akan jadi semacam ukuran baru di dalam upaya untuk menakar apakah SBY masih tetap konsisten kendati memilih 02 dan dihubungkan dengan situasi sebelumnya yaitu menolak bergabung dengan uh, Amin. Kan itu dasar pertimbangan kita tuh. Tapi itu isu yang sebentar lagi selesai kan. Karena hiruk pikuk tentang perhitungan suara itu pasti agak susah untuk diteruskan. Walaupun kenyataannya bahwa gejala-gejala awal dari kecelakaan politik mulai mulai Ah, kita itu dia. lihat Hmm. yaitu harga beras yang tak terkendali itu. Hmm. Sementara Pak Jokowi tetap konsentrasi pada cawe-caweknya, kehidupan masyarakat bawah yang mulai diduga akan protes segala macam, mahasiswa Hmm. yang akan berhenti, masyarakat sipil yang juga terus-menerus mengajukan
berprotes, dan yang lebih berbahaya yaitu kepastian bahwa akan ada hak angket, kan itu Yes, soal oke, yang ya, ya, yang ya. menentukan nanti itu. Ya, saya kira Mungkin kita kita bahas nanti ya, berikutnya. ya kita akan bahas memang tanda-tanda itu artinya jalan non elektoral itu sangat mungkin terjadi ya kalau Ya, itu terjadi. Oke, kita nanti bahas dalam perbincangan kita berikutnya. Ya, Bung Rocky ya. siap, Yes. siap, Kita posisi kita tetap tetap nol. nol Ya. persen. Yes.